Nadia dan Anida, jangan lupa untuk mengecek teman-temannya yang hari ini hadir siapa saja, yang belum hadir siapa saja, sehingga nanti kita bisa uh, clear untuk terakhir. Dan untuk nanti ini kelas pertemuan terakhir, mungkin nanti bisa dibawa pada saat mata kuliah matematika ekonomi, apa namanya itu agenda perkuliahannya sama presensinya untuk nanti Bapak apa namanya itu Bapak paraf, sehingga kita secara administrasi tidak ada kendala. Baik, silakan diaktifkan kameranya. Masih banyak yang belum aktif kameranya. Oke, nah, sambil menunggu rekan-rekan mengaktifkan kameranya, kita mulai teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ini baru dua mahasiswa yang jawab ini. Semoga kalau Bapak salam yang kedua lebih banyak lagi secara serentak. Kita mulai lagi teman-teman, karena salam itu doa untuk agama Islam. Yang menjawab pun akan mendapatkan keberkahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi udah pada sarapan harusnya, tapi mungkin ada yang baru bangun harusnya. Oh, kok harusnya gitu ya? Baru bangun tapi harusnya gitu. Oke, teman-teman semuanya, kita mulai saja untuk perkuliahan kita. Tapi ini kelas pertama, tentunya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang menjadi harapan kita itu menjadi keberkahan kita, dan tentunya di kegiatan hari ini kita lebih eh, apa nama itu lebih nyaman, lebih tenang untuk menghadapi berbagai aktivitas ke depan. Mungkin kita uh, bantu doa untuk Naila Zulfa. Silakan Naila Zulfa, dipimpin teman-temannya doa. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran, kita boleh doa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Oke, doa selesai. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sebelum dimulai, ada pertanyaan dari teman-teman atau Anida atau Nadia terkait dengan perkuliahan, atau nanti setelah materi selesai? Mungkin setelah materi selesai gitu, Pak. Oke. Oke, kita hari ini membahas di topik pertumbuhan uang atau peredaran uang dan inflasi di chapter ke-30 ini. Tentunya di buku MenQ teman-teman bisa cek ya materinya. Nah, di mata kuliah ini teman-teman, di materi ini kita tahu eh, bahwa ini konsep yang cukup penting ya dalam dalam makroekonomi, karena melihat bagaimana jumlah pertumbuhan atau peredaran uang itu terkait dengan tingkat inflasi teman-teman semuanya.
Jadi kalau kita melihat di dalam konsep makroekonomi, tentunya efeknya sangat sangat multi ya. Efeknya cukup dampaknya cukup luas teman-teman semuanya di situ. Dan di topik ini juga kita nantinya akan mm, mencoba untuk menjawab gitu ya. Mencoba untuk menjawab eh, kenapa apa namanya itu terjadinya inflasi gitu ya. Mengapa? Gitu. Kenapa sih harus terjadi inflasi gitu? Gitu. Apa yang menyebabkan terjadinya inflasi kan gitu ya? Kan sering teman-teman kalau teman-teman ngelihat di TV tentunya biasanya ada muncul istilah inflasi kan gitu ya. Muncul istilah inflasi gitu ya. Dan nanti di dalam topik ini juga kita akan menjawab terkait dengan adanya bagaimana jumlah uang yang beredar gitu ya. Jumlah uang yang beredar itu jumlah uang yang dimiliki atau dipegang oleh masyarakat gitu ya. Gitu. Itu efeknya terkait dengan perekonomian teman-teman semuanya. Gitu. Ini apa namanya itu sehingga nanti harapannya teman-teman setelah perkuliahan ini selesai, topik ini selesai, teman-teman itu nanti bisa menjelaskan mengapa uang yang dicetak terlalu banyak itu menyebabkan inflasi itu. Teman-teman akan tahu nanti di dalam konsep ini itu. Kenapa uang yang dicetak banyak itu malah efeknya terjadinya inflasi. Nah, ini teman-teman nanti akan bisa menjawabnya. Dan di sini eh, konsep yang pertama tentunya ini berkaitan dengan uang itu sendiri. Bapak yakin kelas ini semua sudah pernah pegang uang lah dengan berbagai nominal yang ada di situ. Uang paling kecil nominalnya berapa? Kalau Bapak boleh tanya. Untuk saat ini uang paling kecil nominalnya berapa? 100 Pak. 100 perak, Pak. 100 perak. Nominal paling tinggi? 100.000. 1000. Ya, kalau kita berbicara nominal berarti angka ya. Kalau kita berbicara nominal di dalam uang, itu berarti kita berbicara mengenai angka yang tertera di dalam apa namanya itu uang kita gitu ya. Jadi kalau kita membahas konsep uang secara detail itu banyak banget nanti ya, gitu. Cuman di sini gambaran umum untuk mengaitkan teman-teman memahami eh, apa sebenarnya uang itu sendiri, gitu ya. Uang kalau di dalam buku Menkyu itu berupa aset ya dalam ekonomi, gitu ya. Karena kalau di dalam akuntansi itu kan cash ya, gitu. Kalau dalam akuntansi itu kan cash ya, tunai ya, uang cash. Itu. Dan ini digunakan oleh apa namanya itu masyarakat gitu ya, digunakan oleh masyarakat secara umum gitu. Dan uang yang ada di negara kita sendiri itu kan rupiah ya, mata uang rupiah gitu ya. Dan uang itu kan pastinya disepakati oleh masyarakat umum gitu. Tidak ada yang boleh menolak, siapapun harus menerima gitu. Dengan alat tukar yang dinamakan dengan uang gitu. Ketika teman-teman beli makan di luar, teman-teman menggunakan uang rupiah. Pedagang nggak boleh menolak gitu. Karena sudah ada aturannya bahwa uang ini sudah disepakati oleh masyarakat gitu. Gitu. Untuk apa namanya itu membeli barang dan jasa dari orang lain. Makanya di sini teman-teman ada tiga hal utama terkait dengan fungsi uang ya. Sebagai alat tukar dan tentunya teman-teman kalau memiliki uang itu bisa ditukarkan ya dengan barang apapun, dengan jasa apapun di wilayah Indonesia. Gitu. Satuan hitung. Nah, tentunya teman-teman kan mungkin bisa menghitung dalam artian kalau nanti akan membeli pulpen, membeli buku, membeli tas, membeli sepatu, nah, itu kan ada harga-harganya gitu ya. Dengan adanya uang itu bisa menjadi uang tadi itu sebagai fungsi satuan hitung.
Kalau apa namanya itu pulpennya itu 1.000 rupiah itu dapat satu eh, pulpen, maka 10.000 itu dapat berapa pulpen kan gitu ya. Itu konsep satuan hitungnya seperti itu gitu ya. Penyimpan nilai. Nah, ini kan kadang-kadang apa namanya itu uang itu kan sebagian pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat itu kan dikonsumsi dan kelebihan daripada konsumsinya maka akan saving kan gitu ya atau investment. Maka uang tadi itu sebagai eh, penyimpan nilai gitu. Nilai-nilai daripada apa namanya itu uang itu sendiri. Nah, sekarang masuk ke konsepnya inflasi, teman-teman. Kalau tadi itu kita berbicara mengenai uang, sekarang kita berbicara mengenai inflasi, gitu. Inflasi kenaikan tingkat harga secara keseluruhan. Nah, ada kata kuncinya di sini yaitu kata keseluruhan, gitu. Itu menunjukkan bahwa seketika satu barang naik dan itu barang yang lainnya itu tidak naik, maka itu bukan tergolong inflasi, gitu. Kan kadang-kadang pada momentum tertentu itu harga barang naik gitu ya, momentum tertentu. Tapi setelah momentumnya eh, lewat, maka ya kembali lagi normal lagi gitu. Seperti apa bentuknya? Kalau Bapak boleh tanya ke teman-teman. Pada momen apa sih biasanya harga barang itu naik? Langkah aja suatu barang, Pak. Seperti apa contohnya? Kira-kira. Bencana, Pak. Minyak Hmm, goreng, Pak. Minyak goreng yang kemarin, Pak, yang ditimbun. minyak goreng yang ditimbun, bencana, terus apa lagi? Sebelum hari Lebaran, Pak, biasa harga naik sembako. Hmm, hari Lebaran, bahan sembako naik. Ada lagi? Masker, Pak. Pas zaman COVID-19. Masker. Sekarang masker dijual udah kayak tumpukan kertas ya. Iya, Pak. Udah normal. Udah bukan normal lagi, udah kayak apa ya? Sudah kayak dulu itu bisa 2.000 bahkan 5.002. Sekarang satu gepok, kalau gepok nggak, satu bundel itu harganya murah-murah masker. Nah ini kan menunjukkan bahwa seketika barang tadi itu menjadi eh, apa namanya itu luxurious ya, barang mewah ya. Karena barang tadi itu fungsinya sangat penting dan banyak permintaannya, maka harganya naik di situ. Nah itu kan momentum ya. Tapi nanti setelah momentum itu eh, apa namanya itu selesai atau reda, maka kembali lagi. Nah, itu tidak tergolong inflasi. Inflasi itu kenaikan yang secara kontinu atas barang-barang jasa secara keseluruhan. Ada hyperinflasi gitu ya. Ya, tingkat inflasi yang luar biasa tinggi. Ini lebih dari 50% ini. Kalau apa namanya itu hiperinflasi itu udah masa di mana uang itu tidak ada nilainya. Kemampuan untuk ditukarkannya itu sangat rendah gitu ya. Kalau teman-teman melihat di beberapa negara di apa namanya itu di luar negeri itu kan ada yang sudah mencapai hyperinflasi ya. Itu di kita sendiri itu pernah gitu. Cuman kita sudah melewati dengan baik di situ teman-teman. Fakta terkait dengan inflasi ini sangat sangat jelas lah teman-teman gitu ya. Ini kalau di UK di uh, apa namanya itu US kalau dicontohkan di buku ini bahwa selama 60 tahun terakhir harga telah naik rata-rata sekitar 5% per tahun. Bapak pernah bilang dulu bahwa Bapak dulu beli bensin itu harganya 2.500-an kan gitu ya. Naik angkot itu 500 perak itu bisa bisa naik angkot gitu ya. Ke sekolah itu waktu zaman Bapak SMP. Sekarang 500 perak bisa naik angkot nggak? Nah, megang angkot aja belum boleh ya.
Hmm. Dulu Bapak 500 perak naik angkot kan gitu. Bayangkan di situ. Terus naik 1.000, terus naik lagi 2.000. Sekarang teman-teman bisa ngelihat harga angkotnya berapa. Walaupun ada yang disubsidi oleh, kalau di Jabodetabek ada yang disubsidi di situ. Tapi itu menunjukkan bahwa terjadi kenaikan loh gitu selama proses tahun bertahun gitu. Nah, kedua, selain inflasi itu kan ada deflasi dia. Lawannya dari inflasi itu kan deflasi, yaitu penurunan apa namanya itu penurunan nilai mata uang di situ. Gitu. Karena kenapa gitu ya? Bukan penurunan nilai mata uang, penurunan harga-harga gitu ya. Gitu. Penurunan harga-harga eh, yang terjadi di AS. Ini fakta, pada abad ke-19 itu menunjukkan bahwa di Amerika Serikat itu pernah terjadinya deflasi, ya. Bahkan bisa mencapai apa namanya itu tahun tahun berapa ini? Tahun 1920-an aja di Jerman itu terjadinya hiperinflasi kan gitu ya. Ya. Kalau hiperinflasi ya berarti udah sampai 50% ke atas gitu. Kalau deflasi ya biasanya 2% atau mungkin turun menjadi 1%. Nah itu kan apa namanya itu eh, penurunan ya gitu, deflasi. Nih di Amerika juga pernah terjadinya tahun 1970 itu harga naik 7% per tahun. Jadi kalau 7% per tahun berarti 71 naik lagi 7%, 72 naik lagi 7% kan gitu ya. 90-an harga naik tingkat rata-ratanya 2% per tahun. Nah, ini kan apa namanya itu yang cukup stabil ya terkait dengan inflasi yang rendah gitu. Coba teman-teman cari di internet lewat handphone itu. Tingkat inflasi itu levelnya ada berapa? Cari di HP-nya masing-masing. Mulai daripada inflasi rendah sampai hyperinflasi, teman-teman bisa melihat di situ. Silakan dituangkan biar teman-teman yang lain tahu. Ada 4 tingkatan, Pak. 4 level, seperti apa 4 level, Anida? Oke, yang pertama itu inflasi ringan, itu tuh kurang dari 10% per tahun. Terus yang kedua ada inflasi sedang, itu 10-30%. Yang ketiga ada inflasi berat, 30-100%. Dan hiperinflasi atau tinggi banget itu lebih dari 100%, Pak. Oke, di empat level itu gitu. Dan teman-teman coba dicari lagi di internet gitu ya. Kondisi ekonomi yang bagus itu pada tingkat inflasi yang level berapa gitu. Level berapa? Kan tadi inflasi ringan 1 sampai 10%. Inflasi sedang 10 sampai 30%. Inflasi berat 31 sampai 100%. Hyperinflasi lebih dari 100%. Nah, kondisi perekonomian yang stabil, yang bagus, sebenarnya levelnya seberapa, eh, di level berapa gitu. Silahkan. Mungkin di level 1 Pak. Karena yang normal itu di 2,5% sampai 3,5%. Bagaimana, Kayla? Di 1 mungkin Pak, karena yang normal itu di 2,5 sampai 3,5% Pak, buat Hmm. inflasi. Alasannya apa ini alasannya? Kan kita butuh alasannya ini. Mungkin nanti bisa ditambahkan dengan teman yang lain. Kenapa di posisi 2 sampai
apa 5% tadi apa apa 3,5 itu eh, bagus ini untuk perekonomian kita kan gitu. Alasannya kan kita di apa namanya itu eh, apakah nantinya efeknya ke pertumbuhan ekonominya, daya belinya masyarakatnya bagus atau seperti apa? Ayo, sebelum kita beralih ke slide yang lain, kan kalau pertanyaan Bapak, di level mana sih yang bagus? Kata teman-teman, level yang pertama, inflasi ringan. Gitu. Kenapa di level itu perekonomian itu bagus gitu ya? Ada apa di level itu? Gitu. Karena saya izin menjawab Pak. Silakan, Vino. Karena di level itu daya beli masyarakat bagus, terus tingkat eh, insentif masyarakat untuk investasi juga ada Pak. Oke, daya beli masyarakat bagus. Jadi daya beli itu kan mm, mengukur tingkat kesejahteraan juga ya. Atau oke, selain Vino, Izin menambahkan Pak, mungkin di tingkatan itu aktivitas ekonominya cukup normal, kayak produksinya meningkat, konsumsinya tumbuh, terus juga yang tadi di Javino juga daya belinya terjaga, sama hmm, mungkin di produsennya untung Pak karena kenaikan harga memberi margin keuntungan buat produsen. oke, makasih, Lutfan. Sebenarnya apa namanya itu yang diharapkan itu kan stabil ya, gitu. Stabil daripada tingkat harga, stabil daripada tingkat ekonominya gitu ya. Jadi pastilah arahnya itu pasti tingkat kesejahteraan gitu ya. Kita sudah belajar tuh tingkat kesejahteraan mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat per people-nya di situ. Dan itu menunjukkan bahwa daya beli yang bagus dan dijaga gitu ya, agar masyarakat tadi itu tetap memiliki kemampuan untuk membeli barang dan jasa. Dan uang yang digunakan tadi itu memiliki nilai tukar yang kuat di situ.
Nah, tentunya ini menjadi bagian penting di inflasi ringan tadi itu sendiri, teman-teman. Maka beda dengan mungkin inflasi yang berat gitu kan itu. Apalagi yang hyperinflasi, kan itu menunjukkan bahwa jumlah sejumlah barang-barang dan jasa yang ada di masyarakat itu kan lambat laun mengalami kenaikan secara kontinu gitu. Mengalami kenaikan itu menunjukkan bahwa uang yang digunakan pun yang diperlukan atau diminta oleh masyarakat cukup tinggi juga gitu ya. Nah, peredaran uang yang diminta oleh masyarakat cukup tinggi sehingga nanti efeknya itu ya uang sudah tidak memiliki eh, kemampuan untuk menukar dengan barang dan jasa tadi itu sendiri gitu. Yang mungkin awalnya 10.000 dapat dapat apa namanya itu dua keping eh, coklat sekarang tidak bisa lagi. Itu karena adanya kenaikan. Oke, kita lanjut, teman. Nah, di sini kita berbicara mengenai teori kuantitas. Teori kuantitas itu kan ini oleh Irving ya, gitu ya. Digunakan untuk menjelaskan penentu jangka panjang dari tingkat harga dan tingkat inflasi. Gitu. Kalau apa namanya itu dari Irving itu sendiri kita tahu bahwa yang tadi kita diskusikan saat beberapa tahun dan fakta dari di Amerika juga itu juga bahwa tingkat harga di dalam suatu negara itu ditentukan oleh jumlah uang yang beredar gitu ya. Gitu ya. Makanya kalau dalam jangka panjang itu yang tadi Bob sampaikan dulu membeli 1 liter bensin 2.500 sekarang sudah mencapai 10.000 gitu. Jadi kan itu menunjukkan bahwa jumlah uang yang beredar eh, lebih tinggi dari dulu gitu ya. Dulu uang beredar cuma 2.500 untuk 1 liter. Tapi sekarang untuk 1 liter uang yang beredar berapa kali lipatnya tuh? 4 kali lipatnya kan gitu ya. 4 kali lipatnya beredar di masyarakat. Nah ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang itu tingkat harga itu akan ditentukan oleh jumlah uang yang beredar. Kalau uang yang beredar semakin banyak lagi, maka harganya semakin tinggi lagi. Itulah nantinya akan terjadi inflasi, teman-teman. Gitu. Sehingga kalau jumlah uang yang beredar itu apa namanya itu lebih cepat, tentunya harga-harga akan naik dengan cepat juga di situ. Yang kedua, inflasi adalah fenomena di seluruh ekonomi gitu ya. Yang tadi Bapak sebutkan bahwa inflasi itu tidak hanya satu barang gitu ya. Tapi inflasi itu ya mayoritas seluruh aspek kan gitu ya. Bukan hanya kenaikan harga cabai saja pada saat mungkin masa panen atau masa paceklik gitu. Tapi ya inflasi yang secara umum gitu. Itu teman-teman semuanya. Dan yang ketiga, ketika tingkat harga secara keseluruhan naik gitu ya, maka nilai uang itu akan turun. Itu yang konsepnya di situ teman-teman semuanya. Mungkin contohnya yang tadi harga bensin tadi sangat jelas. Nah ini terkait dengan jumlah uang yang berbedar gitu ya, atau supply, supply money-nya gitu, permintaan uang itu demand money-nya, dan keseimbangan moneter itu equilibrium moneternya di situ. Nah ini jumlah uang yang beredar itu adalah variabel kebijakan yang dikendalikan oleh the Fed gitu. Kalau di kita siapa sih yang mengatur jumlah uang yang beredar?
Kan kalau di Amerika itu kan ada the Fed ya. Kalau di kita lembaga yang mengatur jumlah uang yang beredar, ayo. Di Indonesia, siapa sih pihak yang berwenang untuk mengatur jumlah uang yang beredar? Bank Indonesia bukan, Pak? Ya, jadi di Indonesia itu apa namanya itu yang mengatur gitu ya. Itu Bank Indonesia atau namanya kalau kita itu bank sentral ya. Bank sentral gitu. Jadi memiliki kekuasaan penuh tuh untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Karena bank sentral itu harus memastikan bahwa stabilitas nilai tukar, stabilitas ekonomi itu dijaga betul oleh bank sentral gitu ya. Gitu. Nah, salah satu instrumennya itu operasi pasar terbuka, open market gitu ya. Gitu. Sama di Indonesia pun sama di situ. Salah satu kebijakan moneter ya untuk mengatur atau mengontrol jumlah uang yang beredar yaitu dengan apa namanya itu operasi pasar terbuka gitu. Gitu. Contohnya bahasanya seperti ini. Seketika bank sentral itu membeli surat apa membeli obligasi pemerintah gitu ya. Atau sertifikat apa namanya itu negara ya, utang negara di obligasi. Maka kalau kalau bank sentral itu membeli otomatis bank sentral kan mengeluarkan uang ya, gitu ya. Bank sentral mengeluarkan uang gitu. Sehingga uang yang dikeluarkan oleh bank sentral akan dimiliki oleh pemerintah dan tentunya akan digunakan untuk publik kan gitu ya. Jadi uang yang dipegang oleh masyarakat atau dinikmati atau di layanan masyarakat akan naik juga gitu. Beda lagi gitu. Kalau konsepnya bank sentral itu apa namanya itu menjual obligasi kepada masyarakat ya. Tuh. Kalau bank sentral menjual obligasi kepada masyarakat, maka bank sentral narik uang kan gitu. Gitu. Obligasi nilainya 10 triliun gitu atau 10 miliar gitu. Dibeli oleh masyarakat gitu. Nah, jadi 10 miliar tadi itu ditarik sama bank sentral. Ini salah satu cara untuk bank sentral mengurangi peredaran uang di lapangan gitu di masyarakat gitu. Jadi operasi pasar terbuka itu ya jual beli surat berharga tadi itu eh, sebagai upaya untuk mengontrol itu jumlah uang yang beredar. Permintaan uang memiliki beberapa penentu ya suku bunga gitu ya. Suku bunga dan tingkat harga-harga rata gitu. Maka logikanya seperti ini. Kalau suku bunga pinjaman tadi itu rendah gitu ya. Itu juga akan berefek gitu ya. Maka para pelaku usaha itu pasti akan banyak yang minjam uang gitu. Kalau para pelaku usaha itu banyak minjam uang, maka logikanya ya mereka akan mengembangkan bisnisnya kan gitu ya. Maka uang yang beredar di masyarakat naik gitu ya. Beda lagi apa namanya itu kalau apa apa namanya suku bunga pinjamannya itu naik gitu. Maka orang tidak akan me, apa ya membeli gitu. Kalau membeli tidak akan minjam gitu. Kondisinya oh suku bunga depositonya naik. Nah, maka orang akan berlomba-lomba menyimpan uangnya di deposito, maka uang yang beredar di masyarakat akan turun. Nah, ini konteks bagaimana selain tadi apa namanya itu kebijakan daripada open market yaitu kebijakan diskon itu terkait dengan suku bunga itu juga menjadi penentu. Orang megang uang karena itu adalah alat tukar jelas di situ. Jumlah uang yang dipilih oleh orang untuk disimpan tergantung pada harga barang jasa. Jasa gitu.
apa namanya itu? Kalau kalau harga barang-barangnya tinggi, maka orang itu akan cenderung untuk apa ya, mengurangi lah di situ ya, mengurangi pembelian gitu ya. Gitu. Dan jika ada diskon, maka orang akan membeli lebih banyak. Kan rasionalnya seperti itu ya. Ini terkait dengan apa, tindakan ekonomi. Dalam jangka panjang, tingkat harga keseluruhan menyesuaikan dengan tingkat mana permintaan uang sama dengan pasokan. Jangka panjang, maka akan terjadi sebuah equilibrium gitu ya. Permintaan uang sama dengan penawarannya gitu ya. Gitu. Dalam jangka panjang itu akan menyesuaikan. Kalau kita ngelihat di sini teman-teman. Kalau kita ngelihat money supply, jumlah penawaran uang. Siapa sih yang menawarkan uang? Ya tadi bank sentral, kan gitu ya. Itu. Kenapa vertikal? Ya itu kan menunjukkan bahwa bank sentral itu tidak tidak sembarangan dia akan merubah, menaikkan atau menurunkan gitu. Sangat sensitif gitu ya. Itu. Ini terkait dengan bank sentral. Makanya dia akan selalu cenderung tetap di situ teman-teman semuanya. Gitu. Dan yang kedua, demand-nya, permintaan uang itu. Siapa permintaan uang itu? Permintaan uang itu ya dari masyarakat itu sendiri gitu. Nah, titik potongnya ini, kalau teman-teman tahu titik potongnya inilah yang dinamakan dengan equilibrium. Equilibrium value of money dan equilibrium price levelnya gitu. Pada saat harga levelnya itu di dua, maka di nilai uang tadi itu di setengahnya, itu teman-teman. Gitu. Dan ini menunjukkan bahwa A titik A itu kan apa namanya itu, menunjukkan adanya equilibrium. Kalau apa namanya itu BI mencetak uang lebih banyak gitu, money supply-nya itu pasti akan bergeser ke kanan gitu ya. Bergerak dari kiri atas ke kanan bawah, money supply-nya ini dari bank sentral. Saat bank sentral mencetak uang lebih banyak, maka dia akan bergeser ke kanan gitu. Kenapa bergeser ke kanan? Karena jumlah uang yang beredar di masyarakat itu akan naik kan gitu ya. Ini kan dari nol ke kanan gitu. Saat nanti bank sentral, awalnya 100 juta naik menjadi 150 juta, bergeser ke kanan. Maka kuantitas of money-nya bergeser ke kanan. Itu pergeseran daripada kurva, apa namanya itu? Kurva keseimbangan baru di situ. Nah, kalau kita melihat teman-teman gitu, pada saat harganya itu naik, kan kita bisa lihat ya, harga satu, kalau kita buatkan dalam $1, $1,3, $2, $4. Pada saat harga naik, ternyata nilai uang itu turun gitu ya. Nilai uang itu turun gitu. Kalau kita melihat ya teman-teman ya. Saat harganya naik, maka nilai uang itu turun gitu. Makanya inflasi itu akan berefek terkait dengan eh, nilai uang tadi itu sendiri. Nah, ini bagaimana efek daripada apa namanya itu, moneter tadi itu sendiri gitu ya. Maka kebijakan moneter itu kan akan meningkatkan bagaimana penawaran uang gitu. Pada saat apa namanya itu, eh, penawaran uang itu dinaikkan, maka terjadi pergeseran gitu. Gitu. Pergeseran dari A ke merah gitu. Dan nilai uang turun teman-teman gitu ya. Nilai uangnya turun gitu. Maka jumlah uang yang beredar semakin banyak kan, sudah nggak ada nilainya uang. Awalnya beli telur itu cuma 10.000, sekarang beli telur bisa sampai 100.000. Nah, ini kan jumlah uang beredarnya berapa kali lipat? 10 kali lipat naiknya.
gitu. Nah, ini penurunan daripada nilai uang dan ini akan mencapai titik keseimbangan baru di mana harganya naik dari $2 menjadi $4 gitu. Sampai sini paham teman-teman? Membaca kurvanya sebelum Bapak lanjutkan. Sebenarnya ini analogika aja ya, logikanya aja ya. Gitu. Menganalogikannya saja di situ. Oke, lanjut berarti. Nah, ini teori kuantitas uang tadi itu. Kenapa sih tingkat harga itu yang ditentukan dan mengapa itu dapat berubah dari waktu ke waktu gitu. Kuantitas uang yang tersedia dalam perekonomian menentukan nilai uang yang tadi kita bahas. Jika jumlah uang yang beredar itu naik, maka nilai uang akan turun tadi di kurva sebelumnya. Gitu. Penyebab utama inflasi itu kan pertumbuhan kuantitas uang atau jumlah uang yang beredar. Gitu. Kalau jumlah yang uang yang beredar di masyarakat itu banyak, sehingga nanti akan menaikkan harga-harga barang, ini penyebab adanya inflasi. Nah, ini ada dua istilah, ada nominal variable dan ada real variable. Nominal variable yaitu diukur dalam satuan moneter. Kalau real variable itu variabel yang diukur dalam satuan fisik. Itu. Ini ada dua istilah di dalam apa namanya itu dikotomi klasiknya. Nah, apa namanya itu menurut Hume, variabel ekonomi real tidak berubah dengan perubahan jumlah uang yang beredar. Gitu. Variabel ekonomi real, gitu. Ini tidak berubah dengan jumlah uang yang beredar. Gitu. Contoh dalam apa dikotomi klasik itu gaya yang berbeda mempengaruhi variabel real dan nominal. Seperti apa nantinya? Perubahan jumlah uang yang beredar mempengaruhi variabel nominal tetapi bukan variabel real. Teman-teman bisa mengeksplor tadi terkait dengan variabel nominal dan variabel realnya seperti apa gitu. Dan ini ada juga netralitas moneter gitu, perubahan daripada moneter atas variabel realnya itu. Silakan coba dicari di internet teman-teman semuanya. Apa sih sebenarnya nominal variabel gitu dan real variabel gitu? Maksudnya di sini apa contohnya gitu loh. Di dalam ekonomi kita itu apa contohnya gitu. Gitu ya. Bentuknya seperti apa gitu Mas. Gitu. Apakah roti, apa es krim, seperti apa kan gitu. Silakan. Exploration.
Oke, kalau itu nanti dieksplor aja, dicari aja. Kita lanjut aja. Nah, teman-teman, kita tadi terkait dengan persamaan kuantitas ya dalam kecepatan uang, velocity gitu. Kalau velocity teman-teman ingatnya apa? Velocity ingatnya yang bergerak bersama-sama itu ya, yang apa eh, keragaman gitu ya. Nah, kecepatan mengacu pada kecepatan di mana uang dolar bergerak di sekitar ekonomi dari dompet ke dompet gitu. Jadi kecepatan dari uang yang Bapak ada di dompet Bapak, Bapak belikan Aqua ke dompetnya orang lain, terus nanti orang lain itu beli lagi, nah itu dari dompet ke dompet. Nah, velocity gitu ya. Velocity itu eh, menghitung seberapa besar uang yang beredar itu, seberapa cepat gitu ya, berapa kali lipatnya gitu ya. Kayak tadi 10.000 eh, tahun depan menjadi 100.000, berarti 10 kali lipat gitu ya. Ya. P tingkat harga gitu ya. Y itu jumlah kuantitas atas apa namanya itu outputnya, dan M jumlah uang yang di tangan masyarakat, kuantitas jumlah uangnya. Kalau Y itu berkaitan dengan harga, barang, barang jumlah outputnya, barang, barang jasanya. Makanya kalau kita tuliskan ulang, ini kan kalau V sama dengan P kali Y bagi M. Kalau kita tuliskan ulang, M-nya itu dikalikan dengan V, perkalian silang, maka M kali V, P kali Y. Itu. Maka kalau Bapak tanya, seketika harganya naik, apa efeknya terhadap M dan V? Jika P-nya naik. Kalau teman-teman membaca formula persamaan ini. Jika P-nya naik, apa efeknya terhadap M dan V? Y-nya tetap. Ayo, Naik juga bukan, Pak? maksudnya gimana? Naik juga. Kalau P-nya naik, maka terus M sama V-nya juga harus naik gitu, Pak. M itu apa? Saat P harganya naik, maka Money supply sama velocity of money bukan, Pak? hmm, money supply itu apa? Pemasukan uangnya, uang yang beredar gitu, Pak. Oke. Velocity? Kecepatan perputaran uangnya, Pak. Hmm. Berarti saat harga harga apa? Harga-harga naik, Jumlah uang beredar naik juga. mm-mm, betul. Jadi logikanya gitu ya teman-teman ya. Jadi pada saat harganya naik, maka logikanya ya sama seperti tadi. Kalau M-nya naik gitu, mungkin Sandi bisa menceritakan. Kalau M-nya naik bagaimana Sandi? Kalau M naik ya Pak. Ya, M-nya itu M itu apa? Tadi pemasukan
maninya, Pak. Apa M itu? Yang udah dijelasin nama Rasya tadi, Pak. Apa? Apa yang diberikan Rasya? Tepat jumlah uang beredarnya tadi, money Nah, supply-nya. kalau jumlah uang kalau jumlah uang yang beredar naik, bagaimana efeknya terhadap persamaan PY-nya? Kalau naik itu gimana ya? Hmm. Ini persamaan eh, apa namanya itu persamaan lurus loh, nggak ada pembagian kan ini? Mungkin kalau dari sisi jangka pendek ya, dari bisa naikin ke pertumbuhan sama inflasinya, Pak, mungkin. Hmm. Kan terima kasih Sandi. Konsepnya kan gini, kan tadi jelas ya, kalau jumlah uang yang beredar itu banyak, maka kan logikanya harga-harga kan naik kan gitu ya. Awalnya beli bensin 2.500, sekarang bensin itu 10.000. Berarti kalau 10.000 berarti jumlah uang yang beredar naik dong M-nya. M itu jumlah uang yang beredar, kuantitas money-nya gitu ya. Maka kecepatan juga akan naik kan gitu. Awalnya 2.500 menjadi 10.000, kecepatannya naik tuh berapa kali lipat kan gitu ya. Gitu. Y-nya, output barang dan jasanya ya naik juga kan gitu ya. Kan garis lurus gitu ya. Ini garis lurus. Jadi kalau yang kiri naik di kondisi lain tetap ya, yang kanan juga akan naik gitu. Nah, persamaan kualitas menghubungkan kualitas M dengan nilai nominal output PY. Jadi persamaan kualitas tadi itu menunjukkan bahwa peningkatan kuantitas uang dalam suatu ekonomi harus tercermin dalam salah satu dari tiga variabel lainnya gitu ya. Ya akan tercermin kan gitu ya. Kalau harga-harga naik, maka uang yang beredar kan naik kan gitu ya. Harga-harga naik, maka kecepatannya kan naik juga gitu ya. Harga-harga naik, jumlah barangnya pun akan mengikuti kan gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa konsep saat peningkatan kuantitas uang M-nya maka tercermin dalam salah satu dari tiga variabel lainnya gitu. Tingkat harga harus naik, kualitas output harus meningkat, kecepatan uang harus turun gitu. Nah, ini contoh sebuah progres PDB nominal, kuantitas uang, dan kecepatan uang. Ini velocity-nya. Tuh. Ini nominal GDP-nya. Gitu. Jadi GDP-nya mengalami kenaikan ya. Gitu. Jadi jumlah produk yang dihasilkan dalam periode tertentu mengalami kenaikan. Ini jumlah uang yang beredar. Jadi itu menunjukkan bahwa eh, jumlah uang yang beredar itu meningkat. Gitu ya. Nah, tingkat harga keseimbangan, tingkat inflasi, dan teori kuantitas uang. Kecepatan uang relatif stabil dari waktu ke waktu. Ya, kalau nggak stabil nanti hyperinflasi dong, gitu ya. Stabil itu dalam artian yaitu stabil daripada nilai tukarnya. Ketika Fed kalau kita BI ya mengubah jumlah uang, itu akan menyebabkan proporsional nilai nominal outputnya, gitu. Ya, logikanya kalau jumlah uang yang beredar itu dirubah oleh BI, Bank Sentral, maka harga akan terpengaruh di situ. Gitu. Ini yang berefek. Contoh ini apa namanya itu
uang dan harga selama 4 hiperinflasi ya. Hiperinflasi terjadi di beberapa negara karena pemerintah mencetak terlalu banyak uang gitu untuk membayar pengeluarannya. Makanya BI itu sangat sangat sensitif untuk mencetak uang gitu. Makanya kalau kata orang, nah nggak ada uang ya udah cetak-cetak aja uangnya kan gitu, biar uangnya banyak kan gitu. Itu malah salah kaprah kan seperti itu. Bah malah kalau semakin banyak mencetak uangnya, maka resikonya ya terjadinya inflasi tadi, teman-teman. Jadi contoh di Australia, eh, apa namanya itu tingkat harga money supply ini ada di Hungaria. Itu teman-teman bisa ngelihat bagaimana tingkat harga dan penawaran uang gitu ya. Penawaran uang kalau di Australia eh, harga naik di atas daripada rata-rata eh, jumlah uang yang beredar gitu. Kalau di Hungaria hampir menyeluruh malahan di situ money supply-nya. Di setiap tahun harganya tuh lebih tinggi daripada jumlah uang yang beredar. Jerman, nah pergerakannya di tahun 1924 tuh langsung naik gratis gitu. Di Polandia itu hampir relatif stabil. Ini pajak inflasi, pemerintah meningkatkan pendapatan dengan mencetak uang dikatakan memungut pajak. Pajak inflasi seperti pajak pada semua orang yang memegang uang. Inflasi berakhir ketika pemerintah melembagakan reformasi fiskal seperti pemotongan pengeluaran pemerintah. Ini kebijakannya saja di sini. Nah, ini efek Fisher mengacu pada penyesuaian satu ke satu dari suku bunga nominal terhadap tingkat inflasi. Fisher yang tadi MVPT PJ tadi itu Fisher gitu ya. Persamaan kualitas uang tadi itu Fisher gitu ya. Itu efek daripada Fisher gitu ya. Nah, ini akan berefek pada suku bunga nominal terhadap tingkat inflasi. Kalau kata Fisher, ketika tingkat inflasi naik, maka suku bunga nominal naik dengan jumlah yang sama. Itu suku bunga nominal gitu. Teman-teman bisa cek apa namanya itu suku bunga nominal tadi itu sendiri terkait dengan suku bunga real tadi itu sendiri, gitu ya. Nah ini inflasi, yang di suku bunga nominalnya tidak apa namanya itu di atas rata-rata daripada tingkat inflasinya. Biaya efek daripada inflasi, penurunan daya beli, jadi kemampuan daripada masyarakat untuk membeli barang gitu ya. Inflasi dengan sendirinya tidak mengurangi daya beli real masyarakat gitu ya. Kemampuan real masyarakat gitu. Biaya kulit sepatu, biaya menu, variabel harga relatif, distorsi pajak, kebingungan, kenyamanan. Ini salah satu efek daripada nanti maksud daripada konsep apa ya? Inflasi tadi itu sendiri gitu ya. Inflasi akan mengurangi nilai uang yang sebenarnya. Sehingga orang memiliki insentif untuk meminimalkan kepemilikan uang. Jadi kalau Bapak punya uang banyak gitu ya, pasti akan Bapak berikan uang tadi itu untuk beli tanah. Kan gitu ya. Karena uang 100 juta sekarang, Bapak belikan 1 hektar tanah, itu seketika 10 tahun kemudian atau 20 tahun kemudian, kira-kira uang tadi itu akan sama nggak nilainya? Kan logikanya tadi setiap tahun naik kan inflasinya kan gitu ya. Bisa jadi akan turun nilainya gitu. Tapi beda dengan tanah kan gitu ya. Tanah lambat laun lambat naik, harganya lebih tinggi.
Nah, ini kan inflasi akan mengurangi kepemilikan daripada uang tadi itu sendiri, gitu ya. Masyarakat akan berpikir apakah memegang uang atau mending diinvestasikan, kan gitu ya. Itu insentifnya. Nah, ini lebih sedikit uang tunai membutuhkan perjalanan lebih sering ke bank. Iyalah logikanya gitu kan. Kalau nggak ke ATM ya, gitu. Biaya sebenarnya untuk mengurangi pemilikan uang adalah waktu dan kenyamanan yang harus Anda korbankan untuk menyimpan lebih sedikit uang. Karena tentunya dengan uang yang tidak terlalu banyak, kita cash ya, kita kan kenyamanan lah gitu ya. Kalau kita memegang uang yang cukup besar kan kenyamanan akan berpengaruh kan gitu ya. Gitu. Hmm. Selain itu, perjalanan ekstra ke bank menyita waktu dari kegiatan produktif. Jelas lah gitu ya. Kalau untuk para pengusaha daripada kita eh, ke bank, tapi sekarang kan sudah canggih ya, sudah canggih, sudah transfer, sudah ada digitalisasi gitu. Kalau mau ngambil uang di ATM terdekat sudah ada gitu. Tapi ya logikanya emang masuk akal sih. Kita ke ATM juga akan memakan waktu kan gitu ya. Walaupun cuma sebentar, tentunya akan memakan waktu. Selama masa inflasi perlu ada pembaruan daftar harga. Gitu. Oh ya, apa sih makanan yang mungkin teman-teman mengalami perkembangan harganya? Ada nggak teman-teman bisa mencontohkan? Dulu makanan ini harganya segini loh Pak, tapi sekarang harganya sudah naik segini. Ada nggak contohnya? Perubahan daripada daftar menu harga selama kalian di UNJ aja atau mungkin di mana? Ada nggak kira-kira? Angkot mungkin, Pak. Makanan. Oh, KFC Nah, kalau gitu, Pak. hah? KFC, Pak. Dulu kalau nggak salah 10.000 doang, Pak. Sekarang udah 20-an, Pak. Apa? Apa? Pak? KFC, Pak. Oh, KFC. Aduh, Bapak tidak terlalu memperhatikan KFC itu. Dulu 10.000, sekarang 20 ribuan ya. Mm-mm. Hmm. Yang murah yang ini ya, yang di pinggir jalan ya. Nah, ya itu 10.000 masih 10.000 tuh, Pak. 7.000, 8.000 itu masih itu. Ini contoh gitu ya, efek daripada inflasi perubahan menu harga gitu ya. Ini inflasi juga akan mendistorsi ya keputusan kita ya, gitu, dalam penggunaan uang tadi itu sendiri. Nah ini dengan perpajakan progresif, capital gain dikenakan pajak lebih berat. Capital gain itu keuntungan daripada obligasi tadi, jual beli obligasi tadi itu apa namanya itu keuntungannya di situ, sama saham. Nah, ini eh, distorsi pajak sebenarnya. Nah, ini kan eh, contoh bagaimana inflasi meningkatkan beban pajak saat menabung. Jadi, orang yang menabung bisa saja kalau terjadi inflasi ya agak rugi ya, gitu ya. Kenapa? Uang tabungannya kan uangnya akan turun gitu ya. Tidak sebanding dengan suku bunganya, gitu ya. Kalau suku bunganya kecil, maka uang yang tabung itu nggak berefek kalau inflasinya tinggi. Gitu. Maka akan ditarik biasanya, gitu. Dalam inflasi adanya kebingungan dan ketidaknyamanan. Yang tadi, kalau jumlah uang yang beredar dinaikkan, maka akan mewujudkan inflasi. Gitu. Kalau nanti tidak kita tarik uangnya, maka nanti efeknya akan deflasi. Jadi kebingungan itulah. Jadi benar-benar BI itu bagaimana mengontrol agar harga tadi stabil gitu ya. Maka biasanya kan pasti akan rapat dengan Menteri Perekonomian, akan rapat dengan Menteri Perdagangan, sering di situ. Gitu. Walaupun itu lembaga independen, tapi mereka akan bekerja sama gitu untuk menjaga stabilitas harganya. Ini contoh apa namanya itu
saya distribusi ya, gitu ya, distribusi kembali terkait dengan uang yang dimilikinya, gitu. Ini ringkasannya teman-teman. Eh, Bisa dicek satu persatu bahwa tingkat harga keseluruhan dalam suatu ekonomi menyesuaikan dengan menyeimbangkan jumlah uang yang beredar dengan permintaan uang ke dalam keseimbangan. Ini keseimbangan daripada moneternya tadi, sehingga nanti kalau yang kurva seketika harganya itu dinaikkan, maka efeknya akan muncul keseimbangan baru. Seketika jumlah uang yang beredar dinaikkan oleh BI, maka akan muncul keseimbangan baru. Ini kan munculnya permintaan dan penawaran uang. Yaitu ketika bank sentral meningkatkan pasokan, maka menyebabkan tingkat harga naik, gitu ya. Pertumbuhan yang terus-menerus dalam jumlah uang yang disediakan menyebabkan inflasi berkelanjutan. Nah, ini wujud daripada inflasi, teman-teman. Ini ringkasan yang tentunya bisa teman-teman baca secara mandiri. Ada pertanyaan, silakan. Silakan, ada dua. Satu lagi dong. Nah, Naila. Oke, terima kasih, Nay. Kita mulai dari silakan, kita mulai dari Rasya. Baik Pak, yang mau saya tanyakan tadi kan kalau nggak salah, kalau inflasi itu yang bagusnya 2 sampai 3%. Kalau misalnya 1 atau 0% itu buruk atau gimana Pak? Sama kalau inflasi bisa minus nggak Pak? Itu aja sih Pak, terima kasih. Siapa Sandi? Baik, Pak, di sini saya izin bertanya ya. Nah, seandainya dunia udah ngestop percetakan uang itu, laju perputaran uang bakal gimana ya, Pak? Gitu aja, Pak. Terima kasih. Satu lagi, Naila. Silakan, Nay. Oke Pak, jadi kan saat ini banyak masyarakat yang udah beralih dari uang tunai ke pembayaran digital kayak QRIS sama transfer ya. Sama tadi kan Bapak jelasin ya kalau inflasi itu sangat dipengaruhi oleh jumlah uang yang beredar dan kecepatan peredaran uang. Nah, pertanyaan saya itu apakah pergeseran dari transaksi cash ke cashless ini tuh berpotensi mempengaruhi jumlah uang yang beredar secara efektif di masyarakat, terus bisa membantu menurunkan atau menstabilkan laju inflasi di Indonesia? Nggak, Pak. Dah, terima kasih, sekian. Oke, tiga penanya. Ini berkaitan dengan tadi Naila cashless ya. Eh, Teman-teman di sini sudah ya rekening ya. Rekening udah punya belum? Sudah Pak? Udah. Berarti sudah punya ini apa namanya itu mobile banking ya. Sudah. Oke. Ini kita mulai dari belakang ya. Eh, Kalau kalian mobile banking itu lebih suka berbelanja atau enggak daripada dulu sebelum adanya mobile banking. Jadi kalau sebelum ada mobile banking, teman-teman ada dua kemungkinan, uangnya ditabung atau
dipegang tunai. Dan sekarang dengan adanya QRIS, uang yang dipegang secara tunai lebih sedikit, tapi transaksi menggunakan QRIS. Itu penggunaannya lebih tinggi mana? Bapak mensurvei dulu. Ayo, silakan. Mungkin berbagi pengalaman dari teman-teman ini untuk menjawab pertanyaan Naila. Kayaknya kalau pakai mobile banking jadi lebih sering belanja, Pak. Soalnya kan uangnya lebih gampang digunakan gitu, Pak. Oke, selain Rasya, Iya Pak, dari misal ada sistem QRIS kan pembayaran jadi lebih fleksibel banget, jadi otomatis uang bakal lebih sering keluar Pak. hmm, oke. Satu lagi dong, Sandi, Rasya, yang lain. Yang lain, ayo, yang lain. Yang lain, jangan diem-diem saja. Sakit perut apa? Enggak ya, jangan sampai sakit perut ya. Tuh, atau sakit gigi. Jangan sakit gigi ya. Nggak enak banget sakit gigi. Atau sakit hati. Nah, jangan sampai sakit hati. Masih pagi. Gitu. Apa Jaidan? Silakan Jaidan. Ya, siapa yang mau menambahkan aja sih Pak yang tadi Hmm. dikatakan sama Sandi sama Rasya? Hmm. Ya, mungkin benar kalau misalnya kita pakai sudah ada rekening apalagi mobile banking, Hmm. pengeluaran kita lebih boros karena kan dibandingkan sama kita megang cash, kita kan kalau mau beli apa-apa harus jalan sendiri dulu, harus lebih effort naik motor atau nggak jalan kaki. Sementara kalau misalnya kita punya rekening mobile banking, kita bisa melakukan transaksinya itu lewat online kayak GoFood atau nggak GrabFood, Shopee, kalau mau beli-beli barang gitu sih Pak, kurang lebih. Oke. Oke. Jadi tadi gambarannya sudah ada dari tiga mahasiswa ya, Naila ya. Sebenarnya apa ya, eh, cashless maupun eh, uang tunai yang dipegang oleh kita, sebenarnya itu kan bentuk transaksi ya. Dengan adanya apa namanya itu digitalisasi gitu ya. Itu. Makanya tadi itu apakah cashless tadi itu akan mempengaruhi eh, jumlah uang yang beredar gitu ya. Maka secara apa namanya itu secara langsung itu ya tidak berefek terlalu tinggi gitu ya. Karena kan jumlah uang yang beredar itu kan ditentukan oleh bank sentral gitu ya. Itu ditentukan oleh bank sentral. Seketika bank sentral tadi itu sudah menetapkan jumlah uang yang beredar ya, perputaran uang yang ada di masyarakat ya sebegitu gitu. Gitu. Kecuali kalau bank sentral tadi itu menambah jumlah uang yang beredar, maka ada efeknya nanti gitu. Gitu. Jadi uang yang dimiliki oleh Jaidan itu 10 juta ya, 10 juta itu yang berputar gitu di Jaidan gitu ya. Cuman di sini terkait dengan daya dorong untuk bertransaksi emang ya daya dorongnya ada gitu. Karena terkait dengan kemudahan tadi itu sendiri gitu. Gitu. Beda dengan kalau kita tunai gitu. Kadang-kadang aduh di uang kita tinggal 10.000. Ya udahlah nanti besok aja lah membelinya gitu. Tapi kan tetap juga membeli gitu ya. Walaupun waktunya berbeda gitu. Dan uang yang digunakan ya 10 juta tadi itu sendiri gitu. Nah ini terkait dengan konteks jumlah uang yang beredar gitu. Karena kenapa? M-nya tetap, jumlah uang yang beredar tetap tadi eh, itu juga menunjukkan bagaimana Irving Fisher gitu. Nah itu untuk apa namanya itu eh, pertanyaan dari Kayla gitu ya. Gitu. Pertanyaan dari yang kedua dari siapa? Dari Sandi ya. Kalau dunia mencetak uangnya itu berhenti, dunia ya. Karena yang perlu kita tahu uang itu kan ada uang uang lokal, uang nasional ya, ada uang regional ya.
dan ada uang internasional gitu. Kalau uang regional contohnya apa? Ayo, uang yang dimiliki oleh beberapa negara, kesepakatan beberapa negara. Contohnya apa uang apa? Ayo, Euro bukan Pak? iya, contohnya euro itu. Euro itu uang yang dimiliki oleh beberapa apa namanya itu? Beberapa negara, kesepakatan beberapa negara di Uni Eropa gitu ya. Tuh. Nah, apakah seketika oh, contohnya nggak bisa dijelaskan di dunia gitu ya, tapi mungkin di bagian yang menggunakan uang tadi itu sendiri, sandi gitu ya. Karena di dunia pun berbeda-beda, kecuali uang internasional itu yang apa namanya itu untuk transaksi internasional seperti dolar ya, gitu ya. Apakah akan otomatis berhenti gitu ya dalam artian tidak begitu juga ya gitu ya. Kecepatan uang yang ada di masyarakat itu kan M sama V itu kan sama ya, setara ya di situ ya, dalam persamaannya di situ. Sedangkan yang mempengaruhi bagaimana kecepatan uang tadi itu sendiri ya dari aktivitas ekonomi gitu ya, gitu. Meskipun gitu ya uang tadi itu stop ya, berhenti gitu ya, masyarakat tetap transaksi gitu ya, gitu. Masyarakat tetap transaksi dengan jumlah uang yang ada, masyarakat tetap transaksi gitu. Produktivitas perusahaan tetap produktif produktif gitu ya, gitu. Karena orang pasti akan melakukan transaksi gitu ya, baik itu menggunakan uang tunai maupun apa namanya itu uang digital tadi itu sendiri gitu. Tapi kalau dalam jangka panjang nggak nyetak-nyetak ini Sandia. Dalam jangka panjang seketika apa namanya itu uang tadi itu nggak diperbarui, uang itu kan pasti akan mengalami penyusutan atau mungkin hilang atau rusak dan sebagainya kan gitu ya. Maka bisa saja kebutuhan transaksi itu kan akan naik gitu ya. Gitu. Awalnya 2.000 menjadi 4.000, awalnya 4.000 menjadi 8.000 kan gitu ya. Maka kan logikanya kan uang dibutuhkan gitu, permintaan naik gitu ya. Gitu. Nah, ini efeknya terkait dengan aktivitas ekonomi jangka panjangnya gitu. Gitu. Maka bisa saja nanti terjadinya sebuah kelangkaan gitu. Uang berputar bisa saja kalau uangnya sedikit maka uangnya berputar lebih cepat gitu. Gitu. Karena kenapa? Ya tadi uangnya bisa naik gitu, Sandi. Kalau apa namanya itu dari Tasya, apakah 1% tadi itu buruk gitu? Jadi ringan itu kan 1 sampai 10 gitu ya. Inflasi yang bagus itu, inflasi yang apa namanya itu di level ringan tadi itu sendiri, harga stabil, daya beli terjaga gitu, ekonominya bagus gitu. Yang penting jangan sampai apa namanya itu minus gitu. Kalau sampai minus, ya itu namanya bukan inflasi Rasya, tapi deflasi gitu. Jadi inflasi nggak minus, tapi deflasi namanya gitu. Namanya deflasi gitu. Nah, di Indonesia sendiri bagaimana gitu? Di Indonesia itu kan rata-rata dia 2 sampai eh, 5 lah rata-rata seperti itu ya gitu ya. Bahkan tahun 2000 tahun kemarin itu tiga persenan gitu ya. Jadi tidak buruk eh, karena itu rentang inflasi ringan gitu. Tapi biasanya naiknya 2%, 3% itu kan memunculkan stimulus ekonomi ya.
gitu, mendorong daya beli gitu. Sebenarnya inflasi itu mendorong daya beli, tapi kalau kelabasan malah berbahaya gitu. Ekonomi memanas gitu. Ekonomi memanas itu ditunjukkan oleh apa? Yaitu ditunjukkan oleh harga-harga naik gitu. Makanya nggak kekontrol, makanya bisa sampai hiperinflasi gitu. Makanya naik tarik ulur lah bahasa seperti itu. Tarik ulur kan gitu ya. Itu untuk menjaga stabilitas ekonomi tadi itu sendiri. Gitu, Rasya, Sandi, dan Nail. Ada yang mau memberikan argumentasi silakan. Kalau nggak ada, Bapak mau menjelaskan nanti persiapan untuk UAS. Mungkin sudah cukup, Pak. Oke, jadi kita nanti teman-teman UAS dipersiapkan seperti teknis waktu lalu. Ada dua kamera ya, laptop sama handphone ya. Laptop sama handphone di jam yang sama, teman-teman. Di waktu yang sama, teman-teman bisa apa namanya itu? Bisa cek. Terus nanti kita akan share link atau share QR code-nya. Full full apa namanya itu? Multiple choice. Waktunya 1,5. Jumlahnya kurang lebih sama dengan Pak Diki. Jadi teman-teman harus melihat materinya dari apa GDP ya. GDP. Kita materinya dari GDP. Jadi setiap materi akan Bapak buat secara proporsional. Tidak ada yang banyak, tidak ada yang sedikit. Dan high order taking skill. Lebih kepada materi soal-soal yang cukup levelnya tinggi untuk mahasiswa. Seperti itu catatannya, ada yang ditanyakan? Izin tanya Pak, Hmm, untuk QR code-nya nanti dikirim lewat grup, apa namanya, chat Zoom atau nanti bikin GCR Pak? nanti di Zoom seperti ini. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, nanti pengawasan dengan Bapak. Oke, cukup teman-teman. Ada pertanyaan lagi? Kalau enggak, kita akhiri kelas kita. Oke, Sandi sudah jempol 2, berarti sudah waktunya sarapan kedua. Nah, itu. Bapak mohon maaf Pak, Ah, saya izin memastikan aja sih Pak, kalau kemarin kan Pak Diki itu nilainya full dari nilai Giform aja ya. Nah kalau Bapak hmm, sendiri itu dinilai dari keaktifannya juga atau gimana Pak? Kalau soalnya saya juga udah rekap keaktifan juga sih. iya, seperti yang Bapak sampaikan di awal. Bapak menghargai proses. Jadi proses kalian akan Bapak hargai, gitu. Dan itu akan nanti akan menjadi poin tambahan untuk UAS kalian. Oke? Pak, izin bertanya tadi kalau maksud Bapak yang dua kamera itu gimana ya Pak? HP sama laptop tadi Pak? Kamera laptop kan menghadap kalian ya. Hmm, kamera Bapak.
Bapak masuk Zoom ya, coba ya masuk Zoom ya. Pakai handphone ya. Hmm, dia memperlihatkan kalian sedang mengerjakan soal dari pojok kanan atau pojok kiri badan kalian. Mana nih grupnya nih, Anida? Oh ini. Jadi siapkan aja standing untuk HP atau di belakangnya mungkin ada apa namanya itu? Ada apa namanya? Lemari boleh. Kan yang penting dia setara dengan kalian. Kalau kalian duduk ya setara dengan duduk kalian gitu ya. Recording in progress. Bapak udah masuk? Bapak bisa di pin nggak di Spotlight? Yang kamera Bapak. Coba di Spotlight. Ini siapa ininya? Apa namanya itu hostnya? Eva memang. Taruh. Di Spotlight Fund. Yang HP Bapak. Ini mah kamera kamera ini kamera laptop. Yang kamera HP. Yang di Spotlight kamera HP. Ada nggak? Yang mana, Pak? Ih, lihat tuh di layar kalian kan ada di HP yang gambar Bapak tuh miring tuh di meja belajar tuh. Masa nggak ketemu Bapak? Bapak udah megang HP-nya, capek nih megang HP nih. Maaf, maaf, maaf. Kan seperti ini nanti kalian mengerjakan, kelihatan kan? Dari pojok kanan gitu. Tapi kan teman-teman perlu standing banner, kalau enggak apa namanya itu eh, mungkin di belakangnya ada lemari gitu. Ya terlihat kalau kalian itu sedang apa namanya itu sedang mengerjakan. Oke, seperti itu, Mas ya. Ya, terima kasih, Pak. Nah, Bapak oke. izin tanya, Nah, berarti itu harus ada ini ya Pak, apa namanya, tiangnya gitu ya Pak? Kalau misalnya saya taruh di samping aja, maksudnya kayak disenderin di tembok gitu di samping, tapi bukan dari nggak, maksudnya nggak kelihatan banget belakangnya, tapi saya bisa nyampingin laptopnya itu boleh Kak Pak? yang penting kelihatan posisi kalian sedang mengerjakan UAS dengan layarnya tadi. Oke Pak, ya Hmm. dipastikan Pak. Diatur saja nanti kameranya di pinggir kanan kiri, mojok ke belakang sehingga kelihatan badan kalian
posisi kalian sedang mengerjakan tuh kelihatan. Tangan kalian sedang mengerjakan tuh kelihatan. Oke, cukup ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa diajukan ke Anida atau Nadia. Baik, terima kasih teman-teman dipersiapkan untuk ujiannya. Semoga sukses semuanya dan jaga kesehatan. Bapak Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Yuk.